kita akan lanjutkan pembahasan kita. Nah, sekarang teorema ini mungkin ada yang bertanya-tanya. Jadi, dalam langkah mencari nilai eigen untuk suatu operator linear T, itu tergantung dari pilihan basisnya gitu. Jadi kalau kita pakai suatu basis, kita dapatkan A, terus kita cari polinomial karakteristiknya, terus kita dapatkan nilai eigennya. Tapi kalau kita gunakan basis yang lain gitu, dan kita dapatkan matriks representasi yang lain, yaitu matriks B misalkan, nah apakah nilai eigen yang kita dapatkan itu sama gitu? Dan ternyata sama di sini. Ya, jadi di sini misalkan saya punya dua basis nih, B1 sama B2 ya. Basis yang berbeda di V. Nah, kemudian misalkan A itu adalah matriks representasi terhadap basis B1 dan B itu adalah matriks representasi terhadap B2. Ternyata nilai eigennya yang dihasilkan dari kedua matriks itu tuh sama, dan bahkan polinomial karakteristiknya pun sama gitu ya. Jadi nggak sampai ke nilai eigen, tapi dari polinomial karakteristik dari kedua matriks itu tuh sama juga sih. Jadi jangan khawatir kalau pilihan basis kalian berbeda, tapi polinomial karakteristiknya itu pasti akan tetap sama. Nah, sekarang kita akan buktikan teorema ini ya. Nah, buktinya kita CAX ya. Saya mulai dari CAX. CAX itu adalah determinan dari XI min A ya. Dan kita tahu bahwa ini saya akan bawa ke ini ya. A itu adalah ini ya. Matriks representasi saya terhadap basis B1. Nah, kita ingat dulu di subbab 3.3 tentang matriks representasi, kita bisa mengubah ini menjadi seperti ini nih. Ada suatu matriks P ya, matriks transisi ya, sehingga ini menjadi seperti ini nih. P ini. Tapi ini jadi terhadap basis B2 ya. Ini P inverse dikali P. Nah, seperti ini. Tapi kita jangan cuman yang bagian sininya doang yang ada P inverse, yang kita lakukan juga yang bagian pertamanya juga kita lakukan hal yang sama. Nah, karena nggak mengubah apa-apa ya. Karena identitas kan nggak mengubah apa-apa maksudnya. Matriks I dikali matriks I itu kan sama dengan matriks I juga gitu. Jadi ini bisa seperti ini. Kurangin. P inverse ini P dari B2 itu adalah matriks B ya. Nah, seperti ini. Nah, P-nya itu bisa saya keluarkan. P-nya, terus P inverse-nya juga saya bisa keluarkan ya. Ini seperti ini, berarti X dikalikan I min B dikalikan P. Dan kita tahu bahwa teorema determinan dari perkalian matriks itu ada sama dengan perkalian dari determinan ya. Determinan dari P inverse, determinan dari ini, determinan dari P. Dan kita tahu ini saling menghilangkan, ya, sehingga ini menjadi XI min B sama dengan C BX. Sehingga teorema ini terbukti nih. Semoga cukup jelas. Karena pemilihan basis itu tidak mempengaruhi nilai eigen, oleh karena itu saya akan mendefinisikan apa yang disebut dengan polinomial karakteristik dari pemetaan ya, dari pemetaan atau dari operator. Kalau selama ini kan polinomial karakteristik itu didefinisikan terhadap suatu matriks, namun di sini definisi ini polinomial karakteristik itu kita bisa definisikan ke si operator tersebut gitu. Jadi misalkan T itu adalah operator, maka kita bisa mendefinisikan polinomial karakteristik dari operator tersebut, yaitu sebagai ini nih ya. Dengan A itu adalah matriks representasi dari operator tersebut terhadap suatu basis sembarang di V. Apapun basisnya, CTX itu akan selalu sama. Gitu ya. Nah, dengan ini kita bisa mencari nilai eigen dan vektor eigen dari operator linear apapun untuk ruang vektor apapun. Ya. Kalau selama ini kita hanya terbatas pada ruang vektor Fn aja atau Rn aja, tapi sekarang kita bisa mencari nilai eigen dan ruang eigen untuk operator apapun. Nah, di sini saya ada satu contoh sederhana. Nah, kita ingin mencari tahu vektor eigen atau nilai eigen dari pemetaan turunan ini, turunan pertama ya. Yuk kita pilih dulu basisnya ya. Saya pilih basisnya basis yang mudah aja. Sampai X pangkat N nih. Maka pemetaan matriks transformasinya itu apa?
Untuk mencari ini kita harus cari tahu dulu peta dari setiap basisnya ya. 1 ya, tx kuadrat sama dengan 2x, dan seterusnya ya. Nah, ini kita cari kombinasi linearnya terhadap basis B juga nih. Sehingga kita bisa kita dapatkan matriks representasinya itu adalah 0 semua nih. Oh, ini 1. Oh, terus 2. 0. Ya. Dan seterusnya ya. Sampai ini yang terakhirnya N ya. Sorry, harusnya satu di sini nih satunya. Benar, sorry. Ini harusnya 1 di sini. Nah, N-nya itu ada di sini nih. Nah, ini adalah matriks representasinya, dan kita bisa cari vektor eigennya. Ya, vektor eigen atau nilai eigen dari determinan ini. Ya. Nah, di sini bisa kita cari tahu polinomial karakteristik dari si T, yaitu adalah ini, ekspresi berikut ini. Dan ini kalau kita cari determinannya, tidak susah mencari determinan dari matriks ini nih, adalah ini ya, x pangkat n. Ya. X pangkat n doang sih. Jadi ini adalah polinomial karakteristik dari si T, dan akar dari polinomial karakteristik ini ya. Akar dari polinomial karakteristik ini adalah x sama dengan 0. Jadi 0 itu adalah satu-satunya vektor eigen, satu-satunya nilai eigen dari pemetaan ini. Ya, sekarang kita cari tahu, saya akan cari tahu itunya apa namanya, kernelnya ya. Berarti kernel dari x i, berarti ini 0 ya, min a, yaitu sama dengan kernel si a sendiri ya. Ya, berarti kernel dari matriks ini nih. Kernel dari matriks inilah yang akan menjadi ruang eigennya ya. Yaitu apa? Kernel dari dia itu bisa saya lakukan eliminasi Gauss ya, ini ya. 01, 002, 0 dan seterusnya. Ini jika saya lakukan eliminasi Gauss, ini menjadi seperti 01, 01, 0, 0, 0, 0 ya. 0n gini ya. Berarti ada n-1 persamaan dan ada n variabel, berarti cuma ada satu. Cuma ada satu itu ya, apa namanya? Satu dimensi ya. Berarti kernel dari si A itu adalah span dari 1, 0, 0 ya. Nah, kalau kita bawa ke PN, berarti E0 itu adalah span dari 1, 0, 0 itu kan koordinat terhadap basis B, tapi kalau kita bawa ke vektor aslinya, itu tuh adalah 1 ya. Jadi satu-satunya vektor eigen dari satu-satunya nilai eigennya itu 0 yang bersesuaian dengan ruang eigen ini nih. Span 1. Semoga cukup jelas apa yang saya tulis di sini, contoh ini. Nanti di latihan-latihan selanjutnya mudah-mudahan menjadi lebih jelas.